menyaksikan berkat yang saya dapat ketika saya mengikuti perkuliahan di SCT Kingdom. Semakin kita rindu untuk belajar firman Tuhan, di saat itu pula banyak hal yang disingkapkan yang selama ini sama sekali tidak pernah saya pikirkan. Melalui perkuliahan ini saya bisa belajar firman Tuhan secara detail, terarah, dan sistematis. Hal ini yang membuat saya bisa semakin mengerti akan cinta kasih Tuhan kepada setiap manusia dan bagaimana kita merespon cinta kasih Tuhan tersebut. Awalnya saya merasa khawatir apakah mungkin saya bisa mengikuti perkuliahan ini, karena saya berpikir akan banyak waktu yang harus saya berikan untuk belajar, apalagi saya sudah lama tidak kuliah. Bahkan saya harus membagi waktu dengan pekerjaan yang harus saya lakukan. Tapi puji Tuhan, semuanya bisa saya lalui. Berkat suasana kelas yang saling menguatkan, dosen yang profesional yang selalu sabar membimbing kami, dan terlebih lagi kasih karunia Tuhan, semuanya membawa kekuatan buat saya untuk bisa terus mengikuti perkuliahan ini. Demikian kesaksian saya, Tuhan Yesus memberkati.亲爱的弟兄姐妹们，平安！很高兴我们有在这新的礼拜一起敬拜。欢迎第一次来参加我们的聚会，欢迎来到 Rock Family 的大家庭。首先，祝大家新年快乐，身体健康。即使疫情还没结束，但是我们相信上帝与我们同在，一直都保护我们。Ibadah hari ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Bapak Ibu bisa mempersiapkan roti dan anggur perjamuan agar dapat mengikuti perjamuan kudus dengan baik. Hari ini firman akan dilayani oleh Pastor Roy Setiawan. Berikut beberapa informasi gereja untuk minggu ini. Tetap ikuti podcast Kingdom Insight di YouTube channel Rock Surabaya setiap hari Selasa jam 7.30 malam. Untuk selanjutnya, kami mengundang para wanita untuk mengikuti MWM Sekota yang akan dilayani oleh Pastor Nancy Limantono hari Jumat jam 6.30 malam via Zoom. Kami juga mengundang Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti seminar keluarga dengan tema The Unshakable Family yang akan dilayani oleh Pastor Roni Daud Simeon dan Pastor Nancy Limantono tanggal 26 Februari jam 7 malam via Zoom. Bagi Bapak Ibu yang ingin menabur bagi pekerjaan Tuhan, dapat memberikan persembahan melalui transfer ke nomor rekening gereja atau bisa scan QR Code berikut. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita saksikan suara gembala. Kristus mengatakan warga kerajaan bahwa keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Demikian juga dalam nurturing, kita bisa belajar daripada bangsa Yahudi karena mereka mengikuti Tanakh. Dalam hal ini adalah kitab Amsal 22. Bagaimana cara mereka mendidik anak? Mereka mengatakan dan mengajarkan nama baik lebih berharga daripada kekayaan. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Dan dikasih orang ini terjemahnya begini, and loving favor, graciousness. Jadi yang diajarkan itu bukan cuma sekedar etika, tetapi bagaimana favorable dan juga mengasihi grace keluar daripada mulutnya. Dan kita lihat ayat ke-11 berbunyi begini, orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya menjadi apa? Sahabat raja. Banyak orang ingin berkenalan dengan orang-orang hebat. Tapi mereka memakai cara-cara yang aneh. Padahal modalnya cuma ini. Nama baik. Nama baik itu apa? Karakter, kesucian hati. Dan yang manis bicaranya, yang bicaranya gracious. Dulu saya kira dikasihi orang memang lebih baik dari emas dan perak. Tapi mengasihi itu lebih baik lagi. Karena itu kita ajarkan pada anak-anak kita apa? Nilai, value. Kita punya nilai yaitu light, love, integrity, itu berbicara tentang grace dan juga berbicara soal nama baik ya. Kemudian grace, humility and truth. Orang yang rendah hati, orang yang pandai bergaul akan banyak temannya. Ajarkan pada anak-anak kita bahwa
Kekayaan sebenarnya bukan deposito emas, perak, kepemilikan, tetapi berapa banyak sahabatmu. Bahkan firman Allah mengatakan jadi sahabatnya raja-raja. Mau jadi orang hebat anak-anakmu? Ada teman saya mengeluarkan biaya banyak sekalipun dia cuma seorang profesional. Anak-anaknya diajarkan golf. Dia berkata kalau orang bisa main golf, dia akan berkenalan dengan orang-orang hebat. That's not necessary. Firman Allah berkata tentang hati dan dengan mulut. Sebab mulut ini loudspeaker daripada hati kita. Ya, orang yang mencintai kesucian hati. He that love pureness of heart. And for the grace of his lips, the king shall be his friend. Firman Allah mengatakan biarlah selalu dimasinkan perkataanmu. Bukan berarti kita kasih ajinomoto atau sebab saudaraku ada orang perkataannya hambar. Tapi saya belajar dari ibu saya. Ibu saya itu penuh dengan grace. Dan saya diajarkan untuk berkata yang baik, bersikap yang baik. Dan itu modal luar biasa dalam hidup saya. Sebelum saya menjadi hamba Tuhan pun, kekayaan saya adalah teman-teman yang luar biasa banyak dari segala kalangan saudaraku ya. Nah, orang berkata Arifin iku sugih konco katanya, banyak temannya. Ini modalnya. A good name itu karakter. Sebab kita tahu karisma can bring you to the top. But only character can put you there. Karena itu warga kerajaan, apa yang kita ajarkan pada anak-anak kita? Yaitu tentang karakter. Itu lebih baik daripada kekayaan. Tidak perlu modal ternyata kalau kita punya nama yang baik. Tidak perlu modal. Ketika saya memulai usaha saya. Dan saya dulu bekerja di sebuah proyek real estate. Maka ketika saya mulai bekerja sendiri, saya tidak perlu modal. Mereka sudah dengar bahwa saya tidak bisa disogok. Dan itu modal luar biasa. Ya, modal yang luar biasa. Dan bahkan saya tidak peduli bahwa leveransinya itu masih family boss, saya tidak peduli saudara ya. Karena diajarkan oleh orang tua saya tentang integritas dan honesty. Honesty adalah salah satu nilai utama saudaraku. Berdusta adalah dosa. Karena itu ajarkan anak-anak kita tentang dua hal ini saja. Yaitu bersikap dengan baik. Bagaimana perkataannya menghasilkan yaitu kasih karunia yang mendengarnya diberkati. God bless you warga kerajaan. Amin. Demikian suara gembala minggu ini, ibadah akan segera dimulai. Mari kita persiapkan hati kita dan mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini kami bisa bertemu ya Bapak untuk mengikuti ibadah Bapak. Biarlah Kau persiapkan hati kami, biarlah hati kami menjadi tanah yang subur ya Bapak untuk praise and worship, untuk firman yang akan ditaburkan juga ya Bapak. Kami siap Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapak. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya, sama-sama kita mau bersuka cita di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Amin. Kita bawa sukacita kita di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Kami bersyukur Tuhan, Kau mengasihi setiap kami umat-Mu. Sama-sama kita berkata, ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Berkata berbahagialah, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan
katakan, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi, 주 예수爱我，주 예수爱我，주 예수爱你，주 예수爱他，圣经告诉我 ，Yes， Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi, Firman-Nya digenapi, amin. Firman-Nya digenapi. Saya percaya Engkau Tuhan yang senantiasa ajaib bagi setiap kami. Amin. Kami percaya pertolongan-Mu senantiasa nyata bagi setiap kami. Amin. Yesus. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Mari bersama. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Mari bersama katakan. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, seperti Engkau, begitu mengasihiku. Dia sanggup melawan, Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Mari katakan, aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Mari jemaat Tuhan yang percaya, mari bersama katakan, aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan. Kami percaya kasih nyata bagi setiap kami. Aku percaya Tuhanku dahsyat.
aja Kau turun tangan memberkat, Kau turun tangan, Kau turun tangan memberkatiku, Kau turun tangan memberkatiku. Mari sembah. Kami percaya, kami percaya Engkau ajaib Tuhan. Kasih-Mu memulihkan, kasih-Mu melepaskan, kasih-Mu nyata. Mari sembah. Sikira mayara lamun yara lama she, kira mayara lamun makan yara lama shimia, kira mayara lamun mashini yara lama kan yara lama kaya yara lama shika. Semaria Raja Mulia, kami sembah. Oh, kami menyembah-Mu. Kami sembah Engkau, kami angkat tangan kami, dan kami sembah Engkau Tuhan. Mari yang percaya, mari sembah Dia, mari katakan bersama. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Mari bersama, mari katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat. Katakan selamanya, selamanya Kau hebat. Sekali katakan bersama, selamanya Kau hebat bagiku. Kami bersyukur Tuhan, Engkau hebat bagi setiap kami, dan mendengarkan suara-Mu lewat firman-Mu, dan kami percaya penyertaan-Mu senantiasa nyata bagi setiap kami. Mari semua yang percaya, mari katakan bersama, amin. Amin. Di minggu yang berbahagia ini saya percaya Anda semua diberkati oleh Tuhan. Dan tak lupa saya mengucapkan Sinien Kwaile, selamat tahun baru, selamat hari raya Imlek, Senti Jengang. Semoga selalu sehat, Wansi Roye. Semoga semua keinginan Anda terpenuhi oleh Tuhan. Saya percaya di minggu yang baru ini Tuhan selalu memberikan hal-hal yang baik bagi kita semuanya. Dan di bulan yang kedua ini, di tahun 2021, gereja kita mengambil tema tentang healthy, tentang kesehatan. Oleh karena itu, hari ini saya ingin berbagi kepada Anda semuanya. Tema khotbah saya berikan judul The Life Resilience, ketahanan hidup. Mungkin kita bertanya, apa artinya ketahanan hidup? Nah saudara, salah satu tanda orang sehat itu adalah dia memiliki ketahanan di dalam perubahan musim. Ya.
Kita seringkali mendengar bahwa kalau terjadi perubahan musim, orang itu menjadi mudah sakit. Misalnya dari musim dingin ke musim panas. Kalau terjadi perubahan musim seperti itu, orang kemudian mengalami daya tahan tubuh yang rendah, lalu akhirnya dia bisa menjadi sakit. Atau sebaliknya, dari musim panas menjadi musim dingin. Atau mungkin di negara yang punya 4 musim. Semuanya sama. Ciri daripada orang sehat itu adalah ketika musim berganti, dia tetap memiliki ketahanan di dalam kehidupannya. Inilah yang disebut dengan life resilience. Karena itu saudara-saudara, kalau mungkin hari-hari ini kita sedang mengalami hal-hal yang buruk, kita sedang mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan karena adanya corona akademi ini, percayalah, kalau kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan, maka kita akan memiliki ketahanan di dalam hidup kita atau life resilience. Secara umum, kata life resilience itu diartikan sebagai kemampuan untuk pulih secara cepat dari kesukaran-kesukaran kita. Ya. Saya berdoa ketika Anda hari ini sedang mendengarkan firman Tuhan ini, dan Anda sedang mengalami kesulitan, saya berdoa Anda akan pulih dengan cepat. Ketika Anda sakit, saya berdoa Anda akan pulih dengan cepat. Ketika keuangan Anda sedang bermasalah, saya berdoa hari ini keuangan Anda akan pulih dengan cepat. Ketika Anda menghadapi kesukaran-kesukaran, saya berdoa hari ini Anda akan dilepaskan dari kesukaran-kesukaran itu dengan cepat. Karena itulah kehendak Tuhan bagi kita, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang sehat. Life resilience juga diartikan sebagai ketangguhan. Bagaimana kita tangguh menghadapi setiap musim kehidupan. Mungkin hari-hari ini adalah musim-musim yang sulit bagi kita semuanya. Dan mungkin musim yang paling sulit di dalam hidup Anda sedang Anda hadapi hari-hari ini. Tapi percayalah, Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Karena itu, Paulus menasihatkan kepada Timotius, ya, di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang kedua dikatakan begini, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Jadi Paulus ini tahu persis bahwa anak rohaninya yang disebut Timotius itu adalah seorang yang sehat. Kenapa? Karena Paulus memerintahkan kepada Timotius, baik atau tidak baik waktunya, di dalam terjemahan yang lain disebutkan dengan favorable or not, ya. Apakah waktunya itu waktu yang tepat atau tidak tepat, tetaplah memberitakan firman Tuhan. Tetaplah menjadi kesaksian bagi banyak orang. Tetaplah menjadi kesaksian bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetaplah menjadi the representative of Christ Kingdom. Itulah kesehatan di dalam hidup kita. Apa yang dinasihatkan Rasul Paulus kepada Timotius supaya Timotius memiliki hidup yang sehat atau supaya Timotius memiliki life resilience. Nah, hari ini saya ingin membagikan dengan singkat, ya. Saya berikan akronim sehat. Ya. Jadi ada 5 hal yang perlu kita lakukan, ada 5 hal yang perlu kita kerjakan supaya kita memiliki life resilience, supaya kita memiliki keteguhan hidup, supaya kita memiliki ketahanan hidup. Apa yang perlu kita kerjakan di dalam hidup kita? Hal yang pertama, di dalam life resilience ini adalah di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-5. Kita akan lihat. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Yang pertama adalah self-control. Kita harus bisa menguasai diri kita. Seorang yang sehat adalah seorang yang bisa menguasai diri kita. Seorang yang sehat adalah seorang yang bisa menguasai dirinya secara penuh. Di dalam ilmu fisika, waktu saya belajar fisika yang lalu, ya, itu disebut dengan gaya pegas, ya.
atau disebut dengan flexibility. Artinya apa? Orang yang punya self control, ya, orang yang bisa mengendalikan diri, dia punya daya fleksibilitas sehingga dia tidak mengikuti apa yang terjadi di dalam lingkungannya, tetapi dia memiliki kemampuan untuk membuat lingkungannya itu berubah sesuai dengan apa yang dia inginkan. Itu yang kita sebut dengan self control atau gaya pegas. Singkatnya begini ya, kalau kita makan pentol gitu ya, bakso ya, kalau dikunyah ya itu susah untuk dimakan secara langsung ya. Itulah yang disebut dengan gaya pegas ya. Karena itu setiap orang yang punya self control ya, setiap orang yang punya pengendalian diri, dia adalah seorang yang sehat. Dia adalah seorang yang punya life resilience. Karena ketika kita belajar untuk mengendalikan diri, apa buahnya ketika kita belajar untuk mengendalikan diri? Ketika seseorang belajar untuk mengendalikan diri, yang pertama saya yakin ya, dia bisa mengendalikan moodnya, ya, dia bisa mengendalikan emosinya, sehingga dia tetap berperilaku dengan baik. Yang kedua, seorang yang mampu untuk mengendalikan dirinya adalah seorang yang mampu untuk mencermati kata-kata yang diucapkan kepada orang lain. Jadi dia nggak akan ngomong sembarangan. Orang yang sehat pasti bisa menjaga perkataannya dengan baik. Dan ketiga, orang yang sehat pasti bisa menjaga reaksinya dengan baik. Restraint of reaction. Dia nggak sembarangan, ya, tapi dia bisa menjaga reaksinya dengan baik. Yang keempat, orang yang menguasai diri pasti dia punya perencanaan. Dia tidak hidup sembarangan. Paulus berkata, aku bukan seperti petinju yang sembarangan saja memukul, tapi aku hidup mengarahkan pandanganku kepada tujuan. Dan seorang yang mengendalikan diri adalah seorang yang memiliki tujuan. Seorang yang mengendalikan diri adalah juga seorang yang mengelola berkat Tuhan dengan baik. Dan seorang yang mengendalikan diri adalah seorang yang memaintain kesehatan fisiknya juga dengan baik. Hari-hari ini kita masih ada di dalam masa PPKM. Nah, saya berdoa supaya kita menjaga kesehatan kita dengan baik. Dan saya percaya setiap Anda yang melihat tayangan ini, saya berdoa tidak ada yang sakit, Anda semua sehat, dijauhkan daripada COVID-19, dan Anda selalu ada di dalam perlindungan Tuhan. Kenapa kita perlu menguasai diri? 1 Petrus 4 ayat 7 dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Ternyata ketika kita menguasai diri kita, self-control, itu tujuan akhirnya adalah supaya kita bisa berdoa, supaya kita bisa membangun keintiman kita dengan Tuhan. Dengan demikian kita mampu untuk menghadapi situasi yang sedang kita alami. Ini yang pertama. Ketika orang itu menjadi sehat, ciri yang pertama adalah dia memiliki self-control. Yang kedua, dari akronim huruf E, yaitu seorang yang sehat memiliki ciri, dia punya endurance, dia punya ketahanan, kesabaran di dalam menghadapi penderitaan. Banyak orang hari-hari ini kehilangan kesabaran ketika menghadapi COVID-19 ini. Tapi saya mau mengatakan kepada Anda semuanya, tetap miliki kesabaran di dalam menghadapi penderitaan. Amsal 14 ayat 29 berkata, orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohannya. Bahkan di dalam Amsal 16 ayat 32 juga dikatakan, orang yang sabar itu melebihi daripada seorang pahlawan. Dan orang yang menguasai dirinya melebihi daripada orang yang merebut kota. Jadi ternyata poin 1, self-control, dengan poin yang kedua, endurance, itu berkaitan erat. Kalau seseorang bisa mengendalikan dirinya, seseorang bisa menguasai dirinya, pasti dia menjadi seorang yang sabar. Pasti dia menjadi seorang yang punya endurance yang baik.
Sehingga dengan demikian dia punya ketahanan di dalam hidup. Karena itu saya berdoa supaya kita semuanya sabar di dalam menghadapi penderitaan ini. Mungkin hari-hari ini keadaan kita sedang tidak baik, tapi percayalah, berita baiknya adalah Tuhan ada di depan kita. Tuhan ada di dalam setiap hidup kita. Karena itu sabarlah. Banyak orang tidak sabar, padahal ketika dia sedang mendaki puncak gunung yang memang berat, hanya tinggal 5 meter saja dia sampai ke puncaknya. Tapi karena dia nggak sabar, akhirnya apa? Dia gagal mencapai puncak gunung itu. Sehingga akhirnya semuanya menjadi hilang. Semuanya menjadi sia-sia. Those who endure conquer. Siapa yang sabar, dia akan menjadi pemenang. Kalau kita sabar, kita akan menang. Banyak orang berkata, Pak, kalau sabar itu justru kita nggak bisa menang karena kita selalu ketinggalan. Tidak. Alkitab berkata bahwa orang yang sabar itu melebihi daripada seorang pahlawan. Karena itu hari ini bersabarlah. Milikilah endurance di dalam menghadapi situasi-situasi sulit hari ini. Kunci yang ketiga, bagaimana supaya kita memiliki life resilience. Yang ketiga adalah kita harus memiliki humility. Kita harus memiliki kerendahan hati. Atau dalam hal ini saya sebut dengan kesederhanaan. Orang yang sehat itu adalah orang yang sederhana. Ya. Tidak pamer ya, atau dia tidak tinggi hati, dia tidak sombong. Tidak. Humility, kerendahan hati selalu ditandai dengan kesederhanaan. Dan kita tahu di dalam Corona Academy ini Tuhan mengajarkan kepada kita kesederhanaan. Kalaupun kita punya lipstik yang harganya mungkin 1 buah lipstik itu 10 juta. Hari ini lipstik yang harganya 10 juta itu tidak bisa dilihat. Kenapa? Karena kita semua mesti pakai masker. Walaupun gigi implan kita ini dari emas, ya, itu tidak akan kelihatan sekarang ya, karena semuanya ditutup pakai masker. Ya. Semuanya menjadi nggak ada artinya. Itu menunjukkan bahwa Tuhan sedang mengajarkan kepada kita kesederhanaan. Karena itu ciri daripada orang yang sehat adalah ketika dia memiliki kesederhanaan, humility, kerendahan hati. Tidakkah kita merasa semua yang kita miliki saat ini itu datangnya adalah dari Tuhan? Karena itu kita harus menyadari betul bahwa di dalam masa-masa yang seperti ini, kalau kita memiliki kesederhanaan, memiliki humility, kita akan memiliki life resilience. Banyak orang nggak tahan dalam hidupnya. Kenapa? Karena gaya hidupnya tidak sederhana. Terbelit utang ke sana kemari, ya, pinjam ke sana kemari, gali lubang, tutup lubang, dan seterusnya. Akhirnya apa? Akhirnya hidupnya menjadi tidak sehat. Tapi kalau kita bisa mencukupkan diri, kita bisa hidup dengan sederhana, saya percaya hidup kita akan tetap sehat. Dan percayalah, Dia adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan, Allah yang mencukupkan segala kebutuhan kita. Mazmur 116 ayat 6 dikatakan begini, Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Tuhan sangat mengasihi orang-orang yang sederhana. Tuhan sangat mengasihi orang-orang yang rendah hati. Karena itu saya berdoa, biarlah kita tetap hidup secara sederhana. Kita tunjukkan kepada orang lain, hidup dengan rendah hati, maka kita akan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kompetensi make you grow up. Kemampuan itu membuat kita naik ke atas. But humility make you stay on the top. Tetapi kerendahan hati, kesederhanaanlah yang akan membuat Anda bertahan ada di atas. Yang keempat, kunci supaya kita memiliki life resilience adalah kita harus memiliki atau menjadi orang yang affordable. Yaitu apa? Memberikan, menyediakan, memelihara. Suka memberi.
Saya percaya orang yang suka memberi, gaya hidup memberi itu adalah gaya hidup yang sehat. Bukan masalah soal nominal, bukan masalah soal angka, bukan masalah soal jumlah, tapi mengenai masalah mental. Jika mental kita adalah mental yang memberi, maka kita adalah manusia yang sehat. Tapi kalau kerjaannya selalu minta sana, minta sini, dan seterusnya macam-macam, itu berarti ada yang salah, ya, something wrong. Bukan hanya pengelolaan keuangannya yang salah, tapi bisa jadi mentalnya mungkin yang salah. Di dalam Amsal 19 ayat 17 dikatakan, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, dia memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Karena itu jangan pelit ya. Saya sendiri juga belajar untuk memberi. Kalau kita punya, kita ada, kita bisa saling berbantu dengan saudara-saudara kita yang lain. We make a living by what we get. Kita bisa hidup dari apa yang kita dapatkan, itu betul. Tetapi, but we make a life by what we give. Tetapi kita bisa menciptakan kehidupan dengan apa yang kita berikan. Karena itu Anda mau memberi atau Anda hanya mau menerima saja. Anda mau hidup atau Anda ingin menciptakan kehidupan. Itu adalah sebuah pilihan. Tapi saya percaya sebagai murid-murid Kristus, sebagai murid-murid Tuhan, kita semuanya punya mental memberi. Kita semuanya punya affordable, memberikan, menyediakan, memelihara, sehingga kita menjadi orang-orang yang sehat. Dan yang kelima, yang terakhir, supaya kita menjadi sehat, memiliki ketahanan hidup, life resilience, kita harus punya toughness. Yang kelima, akronim T yang kelima adalah toughness. Keteguhan, berdiri teguh. Courage, berani untuk menghadapi situasi yang sedang dialaminya. Tough times never last. Masa-masa yang sulit tidak pernah berakhir. Ya. Kita jangan pernah mengharapkan masa sulit itu berakhir. Ya. Masa sulit itu selalu ada, kesukaran itu selalu ada, tantangan itu selalu ada. Bahkan kalau kita ingin naik kelas, kita mesti datang minta ujian supaya kita bisa naik kelas. Semuanya itu selalu pasti ada masa-masa kesulitan itu. But tough people do. Tapi seorang yang teguh, dia akan melakukan, mengerjakan, menghadapinya, dan mengakhirinya dengan baik. Saya berdoa supaya kita semuanya menjadi orang-orang yang teguh, yang tough, tangguh, berdiri, tidak lemah ketika menghadapi kesukaran, kesulitan. Dan saya berdoa Anda semuanya akan menjadi orang-orang yang memiliki life resilience, sehat di dalam Tuhan. Ayat yang terakhir, 1 Korintus 15 ayat 58 berkata, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Berdirilah teguh, karena jeripayamu tidak sia-sia. Jadi yang pertama, kalau kita ingin memiliki life resilience, menjadi hidup yang sehat, yang pertama kita harus punya self-control. S-nya adalah self-control. Yang kedua, kita harus memiliki endurance. Endurance. Memiliki ketahanan. Memiliki daya jangkau yang lebih luas. Yang ketiga, kita harus menjadi orang yang humility, rendah hati, sederhana. Yang keempat, affordable. Menjadi orang yang suka memberi. Karena dengan memberi, kita menciptakan sebuah kehidupan. Dan yang kelima, kalau kita ingin menjadi seorang yang sehat, kita harus menjadi orang yang tough, orang yang tangguh, orang yang berdiri teguh, sehingga kita semuanya boleh mengalami yang baik. Saya percaya firman Tuhan yang sederhana dan singkat ini, biarlah menjadi berkat bagi kita semuanya.
Dan bagi Anda yang sedang menghadapi persoalan, yang sedang menghadapi pergumulan hari-hari ini, saya akan berdoa. Mari angkat tangan kita kepada Tuhan. Arahkan tangan Anda kepada televisi Anda, kepada laptop Anda, kepada HP Anda. Saya percaya walaupun kita berbeda tempat, berbeda jarak, tapi Tuhan ada di tengah-tengah kita. Bapa yang di sorga, kami berdoa untuk setiap orang yang mengangkat tangan, yang melihat dan menyaksikan tayangan ini. Kami berdoa, Engkau Allah yang memberikan kesehatan kepada kami. Engkau Allah yang memberikan resilience kepada kami. Karena itu kami semua akan menjadi sehat. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Yang lemah Tuhan sudah kuatkan. Yang berbeban berat Tuhan sudah berikan kelegaan. Yang mengalami jalan buntu Tuhan sudah berikan jalan keluar. Karena kami tahu, kami tak pernah sendiri. Kami selalu bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu kami bersuka cita pada pagi hari ini. Kami beria-ria di dalam Engkau. Karena Engkau selalu memberikan kasih karunia-Mu yang baru bagi setiap kami. Karena itu Tuhan, kami berdoa, kami minta kepadamu berkat-Mu atas setiap kami. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua. Saudara-saudara yang terkasih, kembali kita ada di minggu yang baru dan kita sudah begitu terberkati dengan firman Tuhan. Dan biarlah kiranya firman itu kita bawa dan kita masuk dalam kehidupan kita dan menjadi pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita, menuntun kita ada senantiasa dalam kehendaknya. Karena ketika kita berada dalam kehendaknya, saudara, saya percaya dunia ini boleh bergoncang, tantangan boleh datang, masalah boleh terjadi, kemenangan disediakan untuk kita semua. Kita akan masuk dalam perjamuan, angkat bersama dengan saya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk roti dan anggur. Kami menaruh iman di dalam apa yang kami lakukan. Dan kami melakukannya dengan understanding, dengan pengertian. Bahwa Tuhan, Engkau mengaruniakan Sang Putra, datang, mati, bangkit, dan akan datang untuk yang kedua kalinya sebagaimana janjinya. Dan kami percaya lewat karyanya ini, kami boleh berjalan di dalam kekuatan, kemenangan, penyertaan, anugerah, kesembuhan, dan juga kekudusan dan kebenaran yang memperkenan kehidupan kami terus berjalan di dalam kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu, terima kasih. Angkat roti bersama-sama dengan saya. Demikian pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan, Ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan yang berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Buatlah ini untuk jadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Angkat cawan bersama-sama kembali. Demikian Ia mengambil cawan yang berisi anggur. Lalu berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Darah yang tercurah untuk pengampunan dosa yang membawa hidup kita tidak lagi di bawah kutuk, tapi di bawah berkat total yang daripada Dia. Karena itu saudara-saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur? Ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih, kami bersyukur untuk putra-Mu yang mati bagi kami, yang mencurahkan darahnya, yang tubuhnya tercabik-cabik, yang memberikan jaminan akan pemeliharaan, penyertaan, perlindungan, pemeliharaan yang daripada Engkau, dan penyediaan yang tidak berkesudahan, membawa kehidupan kami senantiasa di dalam kebenaran-Mu. Ucap syukur, angkat kedua tangan saudara, kiranya berkat terbaik dari kerajaan sorga boleh turun menyertai kehidupanmu, membawa engkau berjalan di dalam kebenaran, di dalam kehendak-Nya, di dalam iman, di dalam kasih karunia, di dalam kekuatan, di dalam kemenangan, bahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan hari ini sampai Maranatha, kedatangan yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya diberkati, katakan sama-sama amin, amin, amin. Tuhan memberkati.
Terima kasih telah beribadah bersama kami percaya kita semua diberkati. Kami juga ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk terus berkomsel, karena di dalam komsel kita bisa saling menguatkan satu sama lain. Bagi Anda yang memerlukan bantuan doa dan informasi pelayanan lainnya dapat menghubungi Hotline Rock Surabaya. Ibadah minggu depan akan dilayani oleh Gembala Senior Rock International Ministry, Pastor Timotius Arifin. Jangan lupa untuk follow, like, and subscribe sosial media Rock Surabaya. 周末愉快，愿主祝福你。